Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus ASN dan guru honorer non-ASN. Pengumuman tersebut disampaikan saat momen puncak Hari Guru Nasional yang berlangsung di Velodrome Jakarta. Yang berstatus PNS dan P3K. Ucapan Presiden Prabowo Subianto ini disambut tepuk tangan meriah para guru yang hadir dalam acara puncak Hari Guru Nasional di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Kamis sore. Presiden Prabowo mengatakan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN akan naik sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi 2 juta rupiah per bulan. Tambahan gaji guru non-ASN ini berasal dari program sertifikasi guru, artinya tambahan gaji ini di luar gaji yang diberikan oleh sekolah asalnya mengajar. Selain itu, Presiden Prabowo juga sempat menangis mengingat orang tuanya yang juga merupakan seorang guru. Untuk itu, telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan menang Pilkada Jakarta 2024 1 putaran. Mereka mengklaim telah mendapatkan 50,07% suara berdasarkan real count KPU DKI Jakarta. Dalam perhitungan suara, Pramono Rano deklarasi menang 1 putaran di Pilkada Jakarta 2024 berdasarkan perolehan suara 50% ditambah 2.943 suara. Pramono menyebut hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024. Namun demikian pihaknya menyebut masih menunggu hasil resmi dari KPU. Secara khusus kami juga ingin mengucapkan terima kasih. Kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Prambang Dul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Dengan demikian kami mendapatkan 50% plus 2.943 suara. 1 suara itu sangat berarti dalam pemilihan gubernur Jakarta kali ini. Hasil ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan juga dengan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024, di mana gubernur dan wakil gubernur DKJ dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan suara 50% plus 1 suara. Tentu kita semua tetap menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi manual pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 dari KPUD. Sementara itu, pemirsa, tim RK Suswono melalui ketua tim pemenangannya Arizal Patria menyatakan Pilkada Jakarta akan digelar 2 putaran. Tim RK Suswono juga meminta KPU dan Bawaslu bekerja secara profesional untuk menghindari suara yang hilang. Total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara. Paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17% dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475.000. Kemudian paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.145.494.000 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,99%
Berdasarkan data yang masuk kami miliki, berdasarkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima, menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Untuk itu kami minta kepada KPU, Bawaslu, DKPP agar melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan suara apa adanya secara profesional agar tidak ada hasil suara yang dirubah. Jakarta menjadi satu-satunya daerah yang bisa menggelar pilkada 2 putaran. Pilkada Jakarta akan berjalan 2 putaran bila tidak ada paslon yang memperoleh suara lebih dari 50%. Pilkada DKI Jakarta berbeda dengan provinsi lain. Status Jakarta sebagai ibu kota negara maupun daerah khusus menjadikan Pilkada Jakarta satu-satunya yang bisa berlangsung 2 putaran. Aturan soal Jakarta sebagai daerah khusus Jakarta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Dalam undang-undang ini, pemenang pilkada adalah pasangan cagup dan cawagup yang memperoleh suara lebih dari 50%. Sementara dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 36 Ayat 2 diatur bahwa pemilihan putaran kedua bisa terjadi bila tidak ada satupun paslon yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua diikuti oleh paslon dengan suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran sebelumnya. Hasil hitung cepat Pilkada Jakarta berjalan cukup ketat. Meski pasangan Pramono Rano unggul di sejumlah lembaga survei, namun belum bisa dipastikan Pilkada Jakarta akan berjalan 1 atau 2 putaran. Lantaran terdapat margin of error sebesar 1%. Hasil quick count beberapa lembaga survei ini menempatkan kemenangan pasangan Pak Pramono Rano masih dalam batas margin of error alias tipis sekali meskipun di atas 50%. KPU DKI Jakarta pun mengungkap skenario putaran kedua Pilkada Jakarta akan digelar 26 Februari 2025. Namun ada atau tidaknya putaran kedua masih menunggu hasil real count resmi KPU. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang unggul dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Jokowi menyebut tahapan Pilkada tahun ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sehari pasca pencoblosan Pilkada serentak 2024, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang memenangkan kontestasi pilkada. Jokowi menyebut menerima sejumlah panggilan telepon usai diumumkannya hasil perolehan melalui metode hitung cepat atau quick count pilkada. Jokowi berpesan agar paslon yang memenangkan pilkada agar tetap rendah hati dan jangan jumawa. Ia juga menyebut tahapan pilkada tahun ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tahapan pilkada berjalan dengan baik. Saya dengar semua daerah jalan aman, lancar. Saya kira itu yang kita harapkan dan menunjukkan kematangan kita dalam berpolitik, dalam berdemokrasi. Saya kira sangat bagus sekali. Yang menang tetap rendah hati, jangan jumawa. Yang kalah pun nanti 5 tahun yang akan datang masih ada kesempatan untuk ikut lagi. Saya kira ya itulah kematangan kita dalam berdemokrasi. Jokowi mengatakan seluruh tahapan proses Pilkada serentak 2024 telah menunjukkan kematangan masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septia Toro, iNews melaporkan.
Pemirsa, PDI Perjuangan menyampaikan dugaan anomali hasil hitung cepat atau quick count Pilkada serentak 2024 di sejumlah daerah. PDIP menyebut ada intimidasi kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu. Di pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 27 November kemarin, DPP Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat. Dan yang ketiga, PJ Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten kita lihat, ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan bagaimana anomali itu begitu besar. Pemirsa, sejumlah lembaga survei telah mengumumkan hasil hitung cepat suara pilkada di sejumlah daerah. Hasil rekapitulasi penghitungan suara sah oleh KPU RI akan diumumkan secara resmi paling lambat 16 Desember 2024 mendatang sesuai amanat undang-undang. Nanti akan ada rekapitulasi akan diumumkan di 29 November hingga 12 Desember ya, untuk di tingkat kabupaten kota. Dan selanjutnya pada tingkat provinsi dijadwalkan 30 November hingga 9 Desember dan hasilnya akan diumumkan ke publik 5. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Pasangan calon nomor urut 2 di Pilbub Indramayu Jawa Barat Luki Hakim Saifuddin berhasil unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Luki Saifuddin unggul 67,28%, jauh di atas para paslon lain. Ratusan simpatisan pendukung dan relawan pasangan artis Luki Hakim Saifuddin mendeklarasikan kemenangan paslon nomor urut 2 dalam pemilihan Pilkada Pilbub Indramayu berdasarkan hasil hitung cepat. Di mana berdasarkan hasil hitung cepat, paslon Luki Sae memperoleh suara 67,28%. Sementara pasangan Nina Agustina Tobroni memperoleh suara 25,62% dan pasangan Bambang Hermanto Kasan Basari memperoleh suara 7,10%. Atas pencapaian ini, Luki Hakim pun bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh partai pengusung, relawan hingga masyarakat Indramayu atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk memimpin Indramayu 5 tahun ke depan. Tidak menggunakan money politik, ada kos-kos politik yang kita keluarkan untuk akomodasi, untuk operasional, tapi kami tidak membagi-bagikan uang, amplop, kami tidak lakukan itu. Dan ini bukti nyata, perolehan suaranya sangat banyak, masih ada relung di hati masyarakat Indramayu, di mana mereka, masyarakat Indramayu memiliki welas asih, kepedulian kepada masyarakat, kepedulian kepada Indramayu masa depan. Jadi mereka datang ke TPS, nyoblos tanpa diiming-imingi money politik, tanpa uang es, tanpa uang apapun. Mereka datang ke TPS dan nyoblos Luki Sae. Alhamdulillah ini perolehan suaranya. Dengan keunggulan telak lewat hitung cepat, Luki Hakim dan Saifuddin diprediksi akan memenangkan Pilkada Indramayu 2024 satu putaran. Dari Indramayu, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Luki Hakim dan Saifuddin berhasil unggul dalam Pilbub Indramayu berdasarkan hasil hitung cepat. Luki Sae berhasil mengungguli paslon lainnya dengan raihan suara mencapai 67%. Dan langsung saja kita bergabung bersama calon Bupati Indramayu nomor urut 2, Luki Hakim. Selamat malam, Kang Luki. Selamat malam, Diandra. Selamat malam, seluruh pemirsa ini. Baik. Kang Luki, berdasarkan hasil hitung cepat Anda unggul di Pilbub Indramayu, bagaimana tanggapan Anda? Alhamdulillah kami melihat dari quick count dan juga real quick count. Jadi berdasarkan seluruh jumlah TPS, kami punya aplikasi dan semua C1-nya ada. Dan itu menunjukkan sampai angka 67,6%. Dan angka yang masuk, itu data yang masuk sudah 99,5%. Artinya patut kami menyatakan bahwa insya Allah
kemenangan bisa kami peroleh tanpa mendahului KPU, karena yang berhak untuk menghitung dan untuk menyatakan itu adalah KPU itu sendiri. Tapi berdasarkan dari perhitungan cepat yang kami miliki dan perhitungan cepat versi real quick count, kami melihat angkanya cukup signifikan dan angka yang jumlah suara yang masuk sudah 99%. Baik, kita tahu tadi juga sempat disinggung juga oleh Kang Luki bahwa hasil quick count ini kan belum bisa kita jadikan acuan. Tetap harus menunggu hasil recount yang resmi diumumkan oleh KPU nanti. Sejauh ini bagaimana tim Anda memantau perkembangan data dari KPU untuk memastikan hasil real count itu sesuai? Ya, kami memiliki manpower yang memang kami tugaskan untuk mengawal suara itu, dan sejauh ini memang tidak ada perbedaan signifikan. Cuma memang prosesnya kan pengumpulannya memang perlu waktu lama dan ada beberapa tahap yang harus dilalui. Jadi tetap kami menghargai, mengapresiasi, tapi di kalangan internal kami sudah bisa menyatakan bahwa ini adalah tanda-tanda kemenangan gitu. Karena kalau misalnya kami tidak bisa, tidak boleh mengungkapkan, berarti bagaimana yang lain? Artinya kami kan punya keyakinan jumlah disparitasnya suara itu cukup jauh sekali gitu. Jadi alhamdulillah saya terutama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan yang paling penting juga kepada masyarakat, karena kalau dilihat dari jarak yang cukup jauh, tidak mungkin kami paslon 02 mampu segitu banyak suaranya. Kalau kita lihat di daerah-daerah lain biasanya incumbent itu bisa kalau mama kalah pun ya 40% mereka, tapi ini kan cuma 25. Artinya masyarakat benar-benar memberikan harapan dan memberikan suaranya kepada kami. Ini real, karena kalau dilihat dari jumlah partai pengusung, kami hanya punya 5 kursi, 5 kursi, 2 dari Nasdem dan 3 PKS, sementara yang lainnya kursinya banyak. Jadi ini murni nyambungnya energi antara kami paslon dengan masyarakat yang menginginkan untuk ada pergantian kepemimpinan ataupun ada perubahan. Baik, sebelumnya Kang Luki juga menekankan menang tanpa politik uang. Strateginya apa nih? Bisa unggul bahkan sampai 67% berdasarkan hasil hitung cepat. Ya, kami tidak punya uang segitu banyak untuk melakukan money politik, dan kami juga tidak punya niat untuk itu. Tapi di Indramayu ada satu hal yang sangat mewah, yang sulit didapatkan oleh masyarakat, yaitu didengar. Kami mencoba mendengar satu hari, kami mendengarkan kelompok-kelompok masyarakat. Saya pribadi satu hari mendengarkan sampai 25 titik pertemuan. Jadi itu yang kami berikan. Saya dari pagi sudah keluar sampai jam 12 malam mendengar. Kami tidak terlalu banyak bicara, kami hanya mendengar apa yang selama ini masyarakat keluhkan dan tidak sampai ke pucuk pimpinan. Dan itu harganya lebih mahal daripada amplop yang berisi uang 100 atau 200 ribu. Yaitu mendengar, itu harganya sangat mahal, dan kami berikan itu. Gitu. Alhamdulillah disambut oleh masyarakat. Berarti memang masyarakat ini hanya ingin didengar, bukan hanya untuk janji-janji manis saja begitu ya, Kang Luki. Nah, Kang Luki, pilkada ini politisi kan banyak bicara tapi tidak mau mendengar. Baik, pilkada ini kan erat kaitannya dengan potensi sengketa begitu. Apa langkah yang Anda siapkan nantinya untuk menghadapi potensi sengketa atau keberatan yang mungkin saja terjadi terkait hasil pemilihan nantinya? Ya, tentu kami sudah menyiapkan data-data C1 dan kami punya lengkap semuanya. Tapi sepengetahuan saya biasanya perselisihan pilkada yang di Mahkamah Konstitusi itu tidak lebih dari 2%. Jadi seandainya ada margin error, taruhlah quick count bisa saja ada margin error antara 3-5%. Ya sudah, kalau saya diturunkan dari 67 paling menjadi 62. Sementara kalau yang ingin runner up-nya ingin menggugat dari 25 ditambah 5% juga masih belum ketemu 30 baru, artinya nggak akan ketemu 2% gitu, insya Allah ya gitu. Jadi tentu kami menyiapkan dokumen-dokumen dan data, tapi sepengetahuan saya perselisihan pilkada itu kalau di atas 2% sudah tidak bisa di Mahkamah Konstitusi. Baik, terakhir mungkin apa yang ingin Anda sampaikan kepada warga Indramayu, baik yang mendukung Anda maupun yang tidak pada pilkada kali ini? Pilkada bagi saya sudah selesai, kemarin sudah pencoblosan, sekarang adalah perhitungan. Siapapun yang dinyatakan menang, itu adalah memiliki legitimasi yang kuat, apalagi kalau itu adalah kami, paslon 02, tidak ada lagi 01, 02, 03, melebur jadi satu. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang begitu antusias datang ke TPS, meluangkan waktunya untuk memberikan vote suaranya kepada kami. Dan bagi yang tidak memilih kami pun tetap, saya insya Allah menjadi Bupati Indramayu
bupatinya seluruh orang Indramayu, bukan bupatinya 02, 03. Dan buat teman-teman paslon 1 dan paslon 3, saya ucapkan terima kasih dan saya membuka pintu selebar-lebarnya untuk melakukan rekonsiliasi. Dan ini dan saya menginisiasi besok saya akan mulai safari mendatangi calon-calon yang lain untuk bergandengan tangan. Kami sama-sama putra bangsa, mari kita bangun bangsa ini dimulai dengan membangun daerah kami ini, Indramayu. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya, Kang Luki sudah bergabung bersama iNewsroom malam hari ini. Terima kasih dan salam sehat selalu. Pemirsa, PKS harus gigit jari usai hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei muncul untuk Pilkada Kota Depok, Jakarta, dan Jawa Barat. Khusus di Depok, kemenangan pasangan Supian Chandra seakan meruntuhkan dominasi PKS selama hampir 2 dekade di kota Blimbing tersebut. PKS juga harus legowo karena pasangan yang diusung di Jakarta dan Jawa Barat kalah. Hasil mengejutkan ditujukan sejumlah lembaga survei dalam Pilkada Kota Depok. Pasangan nomor urut 2 Supian Suri Chandra Rahmansyah unggul dari pasangan nomor urut 1 Imam Budi Hartono Ririn Farabi. Salah satunya dari hasil hitung cepat Foxpol, pasangan Supian Chandra meraih 53,19%, sementara Imam Ririn yang diusung PKS dan Golkar 46,81%. Keunggulan Supian Chandra seakan meruntuhkan dominasi PKS selama hampir 2 dekade di Kota Depok. Kekalahan Imam Ririn menjadi kekalahan pertama PKS dalam 18 tahun di Depok. Pasalnya, sejak 2006, Depok dipimpin wali kota yang diusung PKS. Di Jakarta, PKS juga harus legowo. PKS yang bergabung dalam Kim Plus gigit jari karena pasangan yang mereka usung, RK Suswono, kalah melawan pasangan Pramono Rano dari hasil hitung cepat. Padahal pada periode lalu, PKS yang mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menang di Pilkada 2017 menumbangkan petahana Basuki Cahayapurnama. Di Jawa Barat, Ahmad Syaiqo, Presiden PKS yang berpasangan dengan Ilham Habibie, juga harus mengakui keunggulan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Dari hitung cepat indikator politik Indonesia, pasangan Syaiqo Ilham hanya memperoleh 20,07% suara, jauh di bawah Deddy Erwan dengan 61,16% suara. Padahal Jawa Barat adalah salah satu lumbung suara PKS. PKS pernah berkuasa di Jabar pada 2008 hingga 2018. Saat itu, PKS menempatkan kader mereka Ahmad Heriawan sebagai gubernur. Menanggapi fenomena ini, juru bicara PKS Ahmad Mabruri menyebut kekalahan tersebut merupakan hal biasa. Pihaknya juga mengaku akan melakukan evaluasi internal, khususnya di Depok, Jakarta, dan Jawa Barat. Kekalahan PKS di sejumlah daerah bukan tanpa alasan. Pengamat politik Arif Nurul Imam menyebut, kekalahan PKS bisa jadi karena tokoh yang diusung adalah tokoh-tokoh yang kurang menjual, sehingga tidak mendapat atensi dan dukungan dari pemilih. Masalah internal di PKS dinilai membuat mesin PKS mulai melemah. Khusus di Depok, selama hampir 2 dekade, PKS dinilai tidak punya warisan membanggakan. Kegagalan PKS di Jakarta, Depok, dan Jawa Barat dinilai bisa menjadi momentum positif untuk menata ulang soliditas organisasi partai. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus ASN dan guru honorer non-ASN. Pengumuman tersebut disampaikan saat momen puncak Hari Guru Nasional yang berlangsung di Velodrome Jakarta. Yang berstatus PNS dan P3K. Ucapan Presiden Prabowo Subianto ini disambut tepuk tangan meriah para guru yang hadir dalam acara puncak Hari Guru Nasional di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Kamis sore. Presiden Prabowo mengatakan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara atau ASN akan naik sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi Rp2 juta per bulan. Tambahan gaji guru non-ASN ini berasal dari program sertifikasi guru, artinya tambahan gaji ini di luar gaji yang diberikan oleh sekolah asalnya mengajar. Selain itu, Presiden Prabowo juga sempat menangis mengingat orang tuanya yang juga merupakan seorang guru. Untuk itu, telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN.
Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi warga terdampak banjir di permukiman Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan pengawalan dari pasukan pengamanan dan didampingi sejumlah jajaran Camat Jatinegara serta Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur, kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut antusias warga. Dalam kunjungan kali ini, Gibran meninjau warga terdampak banjir di permukiman Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis siang. Di lokasi ini, Gibran sekaligus mengecek kondisi para korban banjir yang berada di tempat pengungsian. Bahkan sebagian warga korban ada yang memilih bertahan di dalam rumah. Teman dari partai pendukung, perwakilan partai pendukung, teman-teman dari perwakilan Ormas dan relawan yang hadir di kesempatan malam hari ini dalam rangka konferensi pers. Terima kasih juga buat teman-teman media yang sudah hadir. Bersama ini ingin kami sampaikan bahwa kami dari tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Partisipasi aktif Anda semua adalah wujud nyata demokrasi yang sehat dan bermartabat. Pada hari ini kami ingin menyampaikan beberapa poin penting terkait quick count dan real count. Kami perlu meluruskan bahwa apa yang disebut dengan quick count atau real count bukanlah perangkat resmi perhitungan suara. Karena masih ada potensi kesalahan, misalnya salah input, salah data, salah dokumen, dan lain-lainnya. Menurut undang-undang yang menjadi acuan resmi adalah rekapitulasi berjenjang yang dilakukan KPU, mulai dari TPS, kelurahan, kecamatan, kota, hingga provinsi. Mengenai real count internal, tim IT kami telah berusaha seteliti mungkin untuk menyelesaikan prosesnya. Dan alhamdulillah berdasarkan data 100% yang kami hitung, Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Namun demikian, kami tetap menghormati proses dan mekanisme resmi yang sedang berjalan. Untuk itu kami meminta semua pihak bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPUD sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kami mengajak seluruh pendukung untuk tetap semangat dan menjaga suasana kondusif selama proses perhitungan berlangsung. Mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan demokrasi yang jujur, adil, dan damai. Terima kasih yang dapat kami sampaikan dari posko pemenangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman media terkait hal ini. Ya, siap. Apakah tadi kan Pak Baco sendiri mengatakan bahwa quick count itu bukan hasil yang sebenarnya yang masih menunggu rekapitulasi dari KPU? Apakah ini menanggapi deklarasi pemenangan yang sudah dilakukan oleh Prabowo, lalu melihatnya tanggapan dari tim pemenangan Ridho sendiri seperti apa dengan adanya deklarasi tersebut, Pak? Iya, jadi yang berhak menyampaikan secara resmi bukan paslon, tetapi KPU. Jadi mari kita bersabar menunggu itu. Yang hari ini
proses perhitungannya sudah mulai dilakukan di kecamatan dan rencananya akan berlangsung selama 6 hari, dan selama 6 hari itu insya Allah sudah akan ketahuan. Namun semua punya tim sendiri, paslon lain punya tim IT, 01 juga punya tim IT, sama-sama punya data, sama-sama punya informasi. Namun hasilnya berbeda, itu hal yang wajar terjadi karena semua juga ada margin error atau human error dan lain-lain. Itu saja ya. Prinsipnya hasil dari internal IT dan Realcon 01 menunjukkan bahwa Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Dan kami segera sudah menyusun kekompakan konsolidasi gabungan 16 partai sedang mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti proses rekapitulasi yang ada di 44 kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Insya Allah kami akan gunakan semua kekuatan dan kemampuan kami untuk menjaga baik-baik. Jangan sampai ada pergerakan-pergerakan atau tindakan-tindakan manipulatif yang terjadi di perhitungan tingkat kecamatan. Saya rasa cukup. Ada lagi? Tadi pagi Pak, Sera dari Kompas.com tadi pagi Pak Mardhani Ali Sera dari PKS itu ditanya di DPR. Pak Mardhani mengakui kalau PKS itu tidak di dalam. Pemirsa Newsroom masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Seperti apa dari Koalisi Indonesia Maju seperti apa? Kedua Pak, kemarin kan dari dari Kim Plus kan sudah membuka sayembara ya Pak, 10 juta kalau misalnya ada money politik. Sekarang ramai di X Twitter, ada banyak yang mengaku ingin mendapatkan sayembara itu dan mereka melaporkan kalau ada money politik, tapi yang ditampilkan adalah karung beras berlogokan dari Ridho. Mungkin ada tanggapan soal itu Pak? Oke, yang pertama bahwa tidak benar kalau PKS tidak maksimal. Yang pasti 16 partai ini tiap hari pulang pagi di posko ini dan semuanya bekerja maksimal, termasuk relawan dan ormas. Tidak ada yang tidak bekerja maksimal. Terkait dengan sayembara masih tetap berjalan ya, masih tetap berjalan dan sudah ada beberapa laporan penemuan. Salah satunya adalah 2 titik yang ada di Pulau Seribu. Ini yang sudah berproses. Yang gudangnya sudah disegel oleh Panwas dan diakui itu adalah gudang beras dari salah satu paslon. Ya. Terus ada lagi beberapa kecurangan yang terjadi di Kelurahan Pinang Ranti. Di situ sebelum pemilihan ternyata beberapa surat suara sudah dicoblos salah satu paslon. Ada juga banyak kejadian. Salah satunya adalah undangan memilih itu ditebus atau diambil oleh beberapa oknum keliling-keliling ke warga, dibayar 50.000 sehingga orang itu tidak berangkat ke TPS. Ini adalah salah satu tindakan masif sehingga pada pilkada kemarin itu partisipasi masyarakatnya itu rendah sekali. Nah, salah satu dugaannya adalah seperti itu. Ada upaya masif yang membuat warga tidak perlu berangkat ke TPS karena sudah ditebus atau dibayarin atau sudah dikasih uang di beberapa tempat dan lain-lain. Praktek money politik juga terjadi, sembako juga ternyata terjadi juga. Ini sedang kita inventarisir semua. Beberapa video saya perlu klarifikasi lagi. Yang beredar sembako itu dan pakai kantongnya Ridho itu masa kampanye. Gak mungkin sebodoh-bodohnya orang kalau mau bagi sembako di Minggu Tenang gak mungkin pakai sembako yang ada logonya, gitu ya. Logikanya kan gitu aja ya. Gak mungkin lah itu. Dan itu ada beberapa laporan dan sudah diklarifikasi.
itu masa kampanye dan tanggalnya 13 November dari foto timestamp-nya tersebut. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja. Hebat ketua. Jadi baru ada dalam sejarah nih, paslon menyatakan dirinya menang. Baru terjadi. Thank you ya.